Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih, as-shaimin was-shaimat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah saum kita dan juga berbagai macam rangkaian ibadah lainnya yang tak terasa Allah sampaikan kita di hari yang kelima di malam yang keenam atau yang ketujuh bagi yang sudah memulai dari semenjak tanggal atau dari semenjak hari Jumat. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, baca Quran dan ibadah lainnya diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini adalah bukan ibadah biasa, tapi dia adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Luar biasanya ibadah puasa ini bisa kita lihat dari istilah-istilah yang digunakan Al-Quran maupun Sunnah terkait dengan ibadah ini. Seorang ilmuwan Jepang, Toshihiko Ijutsu, dia adalah seorang ilmuwan yang dalam biografinya menguasai 30 bahasa manusia di dunia. Beliau menegaskan jika kita ingin mengetahui tentang hakikat sesuatu, esensi daripada sesuatu, paling tidak kita bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah kita memahami dari sisi istilah kunci. Di dalam Al-Quran banyak istilah kunci yang bisa kita tadaburi kalau kita ingin mengetahui tentang hakikat puasa. Yang kedua adalah basic meaning, makna semantik, makna bahasa. Apa itu puasa? Apa itu takwa? Kewajiban puasa kenapa diungkapkan dengan kata kutiba, bukan farodo atau aujaba dan lain sebagainya. Yang ketiga kata beliau adalah relation meaning, makna korelasi atau makna nasabi dari istilah-istilah itu. Di mana istilah itu berada dan dalam konteks apa istilah itu. Kalau 3 tahapan ini kita tempuh, kata Toshihiko Ijutsu, maka kita akan memahami tentang hakikat sesuatu itu. Begitupun dengan istilah puasa. Istilah kunci yang Quran maupun Sunnah gunakan untuk memahami tentang puasa amat sangat dahsyat sekali. 1. Puasa diungkapkan kewajibannya dengan kutiba, bukan farodo, bukan aujabah. 2. Dalam hadis qudsi, puasa adalah satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung kepada Allah. Fa innahu li wa ana ajzibi. Yang ketiga, syariat puasa adalah satu-satunya syariat dalam Quran yang saya tadaburi adalah yang diawali dengan
kalimat ya ayyuhalladzina amanu berbeda dengan syariat ibadah mahdoh lainnya. Amat banyak sekali. Dan yang selanjutnya, puasa satu-satunya ibadah yang goalnya adalah takwa. Dan ada kalimat sebelum kata takwa diawali dengan kata la'allakum tattaqun. Bagi orang yang mempelajari bahasa Arab, dalam hal ini gramatika atau ilmu nahu, akan paham apa makna la'alla ketika yang mengungkapkan adalah Allah. Betul umumnya makna la'alla bimakna li ta'lil, artinya mudah-mudahan. Tetapi ketika Allah yang mengungkapkan, maka la'alla dalam ayat ini bukan bermakna li ta'lil tapi li tahqiq. La'allakum tattaqun, pasti dengan puasa itu kalian bisa bertakwa. Dalam kesempatan kuliah singkat malam hari ini, saya ingin mengkaji tentang dahsyatnya puasa dilihat dari istilah yang digunakan Allah dengan kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, paling tidak saya ingin menggarisbawahi tentang 3 poin penting kenapa Allah gunakan kata kutiba untuk kewajiban puasa. Dalam Al-Quran banyak sekali kosakata yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Akan tetapi kosakata yang terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba yang memiliki makna wajib itu adalah kosakata yang kaf, ta, dan ba yang di hadapannya ada Allah. Allah menjelaskan hal ini dalam banyak surat. Allah menjelaskan tentang kewajiban perang. Kutiba alaikumul qital. Allah mewajibkan kita tentang masalah qisas. Kutiba alaikumul qisas. Allah mewajibkan kepada kita tentang wasiat. Kutiba idza ada ahadarakumul wasiyah. Ahadarakumul maut. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-12 dan 54 lagi-lagi Allah menggunakan kata kutiba ketika Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Tidak ada kewajiban sebetulnya bagi Allah. Seandainya Allah punya kewajiban yang dalam ayat ini kataba ala nafsihi rahmah, maka kewajiban bagi Allah hanya satu, kewajiban memberikan rahmatnya. Apa korelasi hubungan antara kewajiban puasa kutiba alaikumusiyam dengan kewajiban Allah atas dirinya memberikan rahmat kepada hambanya kataba ala nafsihi rahmah? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita selaku hambanya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas dirinya kepada kalian rahmat. Jadi rahasia dibalik puasa dengan kewajiban kutiba, poin pertama adalah puasa kewajiban rahmat, bukan kewajiban beban. Puasa bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk beban yang diberikan Allah kepada kita. Ini poin yang harus kita pahami. Allah tidak ingin kita dibebankan dengan puasa. Allah tidak ingin kita dibebankan dengan berbagai macam amalan yang di puasa. Justru Allah ingin menunjukkan rahmatnya dengan ibadah puasa ini. Ini poin yang pertama, kewajiban puasa adalah kewajiban rahmat. Hari-hari puasa adalah rahmat. Jam demi jam puasa adalah rahmat. Kita undang rahmatnya dari mulai hari pertama kita puasa. Dan Rasul menegaskan siapa yang dipandang Allah dengan rahmatnya,
Allah tidak akan azab dia untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mampu mengundang rahmat dari malam pertama sampai malam terakhir ibadah puasa kita. Yang kedua, rahasia di balik kewajiban puasa dengan kata kutiba. Kewajiban puasa dengan kutiba adalah kewajiban untuk menunjukkan tentang kedekatan antara zat yang mewajibkan dengan hamba yang menjalankan kewajiban. Kedekatan itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, Allah menggunakan kata kutiba adalah kata kerja pasif atau fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul adalah kata kerja yang subjeknya tidak disebutkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak dijelaskan tentang siapa yang mewajibkan. Dalam ilmu balaghah, di dalam bab tentang musnad ilaih, atau di dalam kitab atau bab ma'ani, itu ada 9 alasan kenapa musnad itu tidak disebutkan. Kutiba diwajibkan kepada kalian. Siapa yang mewajibkan tidak disebutkan. Kata ulama bahasa, tidak disebutkannya tentang subjek yang mewajibkan menunjukkan karena saking akrab dan dekatnya antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban. Jadi kewajiban puasa dengan kutiba adalah kewajiban yang begitu dekat antara kita dengan yang mewajibkan. Yang kedua, indikator ini bisa dilihat dengan kata yang disebut dengan alaikum. Kata ganti pihak yang kedua, artinya kata ganti pihak yang dijadikan teman bicara antara komunikator dengan komunikan. Diwajibkan atas kalian. Artinya ketika Allah mewajibkan ini, seolah-olah kita sedang diajak bicara, sedang diajak ngobrol oleh Allah, dan orang pihak kedua menunjukkan orang yang hadir, dan orang yang hadir menunjukkan orang yang dekat dengan orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga bisa kita lihat dalam Al-Baqarah 186. Kita paham Al-Baqarah yang bicara tentang puasa terdiri dari 5 ayat. 183 menjelaskan tentang kewajiban puasa. 184 hari-hari kita berpuasa. 185 puasa Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. 186 bicara tentang posisi Allah dalam kondisi bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan saja inni qarib, aku begitu dekat. Jadi surat Al-Baqarah 186 adalah merupakan ayat yang tergabung dalam ayat-ayat puasa. Artinya Allah ingin menegaskan dengan ayat ini kepada kita, posisi Allah dengan kita di bulan Ramadan begitu qarib, begitu dekat, begitu akrab, yang kapanpun kita minta, kita telepon, kita kontak Allah, Allah standby setiap saat. Hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terakhir yang ketiga, rahasia puasa dibalik kewajiban kutiba. Kewajiban kutiba adalah kewajiban yang menunjukkan tentang pentingnya perintah ini agar kita tidak kehilangan momentum. Saya katakan tadi, kalimat fi'il dalam bahasa Arab, khususnya dalam ilmu gramatika atau nahu dan sorof, itu terdiri dari 2. Satu, ada fi'il maklum.
artinya kata kerja pasif, ada juga aktif fi'il majhul, kata kerja pasif. Kalau saya mengatakan begini, doroba Zaidun Amron, telah memukul Zaid kepada Umar, ini adalah kata kerja aktif. Disebutkan kata kerjanya, fi'ilnya, fa'ilnya, dan juga maf'ulnya. Tapi kalau saya ingin merubah kata kerja aktif ini menjadi pasif, dibuang subjeknya menjadi duriba Amrun, dipukul Umar. Bukan lagi telah memukul Zaid kepada Umar, tapi saya rubah dipukul Umar, duriba Amrun. Tadinya kataballahu alaikumusiyam, kemudian Allahnya disembunyikan menjadi kutiba alaikumusiyam. Jika ada kucing tertabrak mobil di jalanan, kita katakan mobil telah menabrak kucing. Kita laporan kepada yang punya kucing, maka mobil itu keburu lari alias tabrak lari. Agar tidak kehilangan momentum, sehingga yang menabraknya tertangkap, maka kita persingkat jadi pasif. Kucing ditabrak. Di mana? Di sana itu kekejar dan tidak kehilangan momentum sehingga yang nabrak bisa cepat tertangkap. Jadi Allah wajibkan kita puasa, kutiba diwajibkan atas kalian berpuasa agar kita tidak kehilangan momentum. Kenapa sebabnya? Karena puasa ini berada pada ayyamam ma'dudat, waktunya limited edition. Waktunya terbatas, waktunya sempit, hanya 30 hari dalam 365 hari setiap doa kita dikabulkan. Hanya 30 hari dalam 365 hari pintu surga terbuka lebar. Hanya 30 hari dalam waktu 365 hari pintu neraka ditutup rapat. Hanya 30 hari di antara waktu 365 hari setan dibelenggu dan diikat, padahal dia penghambat dalam ketaatan. Hanya di 30 hari di antara 365 hari Allah berikan satu malamnya yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Ayyamam ma'dudat, Allah wajibkan puasa dengan kata kutiba agar kita orang beriman tidak kehilangan momentum dan tidak menyia-nyiakannya, karena waktu ini limited edition yang belum tentu kita temukan di tahun depan. Mudah-mudahan kita mampu mengoptimalisasikan Ramadan yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.